Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini, nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan muatan matematika. Oleh karena itu, Pak Guru berharap kalian tetap semangat dan selalu berdoa. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa belajar di sekolah seperti sedia kala. Baik anak-anakku, mari pembelajaran kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anak, untuk pelajaran muatan bahasa Indonesia kita masih belajar tentang puisi. Oleh sebab itu, tolong kalian perhatikan ya. Beni bersama keluarga pernah berwisata. Berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo pemakan daging, seperti daging kambing atau daging unggas. Ayo berlatih. Perhatikan gambar di atas. Kemudian buatlah pertanyaannya. Nih seperti ini ya. Gambar yang Pak Guru pindahin ke samping. Mintalah temanmu menjawab. Contoh pertanyaannya Pak Guru buatkan adalah di manakah Pulau Komodo berada? Jawabannya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo membaca. Nyanyikanlah lagu berikut. Lagu tentang desaku. Beberapa temanmu membaca liriknya. Lirik lagu Desaku dibaca seperti puisi. Nah, anak-anak, ini sebenarnya lagu nasional ya, Desaku. Kalian sudah pernah mendengarnya? Desaku yang ku cinta. Nah, itu lagunya. Tapi kita di sini akan membacanya seperti puisi. Desaku, karya El Manik. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku, tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai. Selalu kurindukan desaku yang permai. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca puisi tentang desaku, sekarang coba diskusikan dengan temanmu apa makna kata-kata berikut. Nah, ini kata-kata yang ada di puisi tadi ya. Nah, di sini ada desa, pujaan, handai, taulan, permai. Nah, nanti kalian minta bantuan orang tua kalian untuk mencari makna dari kosakata yang ada di kotak ini, ya. Perhatikan kolom berikut. Temukan kata-kata di atas. Dengarkan petunjuk gurumu. Nah, jadi kalian disuruh menemukan kata-kata yang ada di sini. Nah, contohnya ini adalah
Desa, langsung tarik garis. Desa. Nanti kalian cari kata permai. Setelah ketemu, tarik garis. Ada taulan, tarik garis. Kemudian seperti yang ada tadi ya di atas ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini pembelajaran keempat. Di mana pembelajaran keempat itu kita membahas tentang ungkapan permintaan maaf atau tolong. Sekarang perhatikan. Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Nah, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah ke Borobudur? Ya, alhamdulillah. Yang belum, boleh nanti bersama orang tuanya diajak jalan-jalan ke Candi Borobudur. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Beni? Nih, Beni sedang apa kira-kira? Dengan sedang berfoto. Bagaimana melakukannya? Gurumu akan membacakan teks percakapan. Percakapan Beni bersama orang yang baru dikenal. Dengarkan teks percakapan tersebut. Nih, percakapannya Pak Guru sudah disalin di layar. Nah, kalian juga bisa membaca bersama-sama. Maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, selanjutnya setelah kalian mendengarkan atau membaca percakapan tadi yang dibacakan oleh Pak Guru, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab. Tentunya jawabannya harus sesuai dengan percakapan yang ada di atas tadi. Sebutkan alat untuk memfoto. Apa coba-coba? Iya, kamera. Nomor 2, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Bagaimana caranya? Nih, permisi, saya Beni. Bolehkah saya meminta tolong? Nah, itu sopan ya. Oke, siapa yang meminta tolong? Ayo, siapa? Beni, betul. Mengapa orang mau menolongnya? Karena menolong dapat mempererat hubungan baik antar sesama. Apa yang terjadi setelah berfoto? Jawabannya adalah Beni juga menolong. Apa? Berfoto gantian, ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Ya, Pak Guru cukupkan sekian dan Pak Guru ucapkan terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di muatan matematika dengan Bu Mat. Kalau tadi di awal kalian sudah belajar dengan Pak Sodikin ya tentang puisi dan kalimat permintaan tolong. Nah, sekarang Bu Mat akan melanjutkannya dengan muatan matematika. Masih di materi yang sama yaitu tentang satuan panjang. Untuk hari ini kita akan membahas soal yang ada pada buku tema kalian ya. Nah, kalian bisa melihat di bukunya, nanti kalian salin apa yang sudah Bu Guru jelaskan. Sudah siap anak-anak? Oke, sekarang kita akan melakukan pembahasan soal. Nah, soal yang pertama. Panjang badan komodo adalah 146 cm. Panjang ekor komodo 152 cm. Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Nah, perhatikan di sini badannya 146,
sedangkan ekornya 152 cm. Yang diminta ke meter, otomatis dia berubah. Panjang badan dan ekor berarti dia ditambah. Maka cara menjawabnya adalah, ya, kita tulis dulu 146 cm ditambah 152 cm sama dengan berapa meter? Seperti yang sudah pernah Bu Mar jelaskan, kita jumlahkan dulu boleh. Nah, jadi 146 ditambah 152 ya. Nah, itu adalah 298. Kita tulis 298 cm. Sedangkan di sini dimintanya adalah ke meter ya. Nah, kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini saja. Ini akan lebih mudah untuk kalian. Jadi kita tulisnya 2 meter lebih 98 cm. Atau 2 meter 98 cm. Jadi panjang badan dan ekor komodo adalah 2 meter 98 cm. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Komodo jantan panjangnya 314 cm, sedangkan komodo betina panjangnya 298 cm. Berapa sentimeter panjang kedua komodo tersebut? Nah, ini pasti lebih mudah untuk kalian karena di sini tidak ada perubahan, sama-sama dimintanya ke sentimeter ya. Karena panjang keduanya otomatis juga sama dijumlah ya anak-anak. Oke, cara menjawabnya kita tulis dulu kalimat matematikanya ya. 314 cm ditambah 298 cm. Sama dengan berapa cm? Jawabannya adalah 612 cm. Jadi, panjang keduanya adalah 612 cm. Nah, semoga pada soal pembelajaran 3 kalian sudah paham untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk soal nomor 3 dan 4 sebenarnya tidak beda jauh, cara mengerjakannya pun sama ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan beralih dalam pembahasan soal pada pembelajaran keempat. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada 5 orang anak, yaitu Beni, Edo, Dayu, Meli, dan Udin. Masing-masing mempunyai panjang kain. Nah, punya kain masing-masing panjangnya berbeda-beda. Ya. Di sini sudah Bu Guru tuliskan untuk mempermudah kalian ya. Nah, yang pertama adalah kain beni. Kain beni itu sama dengan 140 cm. Atau bisa juga kita tulis 1 meter 40 cm. Nah, sedangkan kain Edo adalah 3 meter atau sama dengan 300 cm. Nah, sedangkan kain Dayu 1,4 meter. Itu sama dengan 140 cm atau sama seperti milik Beni ya. Sedangkan kain Meli adalah 160 cm atau sama dengan 1 meter 60 cm. Nah, kain Udin ada 2 meter yaitu 200 cm. Diingat baik-baik untuk panjang kain masing-masing dari anak. Nah, sekarang kita mulai membahas soal yang pertama. Nah, berapakah panjang kain Meli dan kain Edo jika digabung? Hitunglah dalam satuan meter. Berarti mereka mintanya ke meter. Tadi kita tulis dulu. Nah, kain Meli itu panjangnya 160 cm atau 1 meter 60 cm. Sedangkan kain Edo 3 meter atau 300 cm. Kalimat matematika yang harus kita tulis adalah 160 cm ditambah 3 meter sama dengan meter. Karena 3 meter ini ke meter tidak berubah, berarti yang berubah hanya ini saja. Kita tulis dengan 1 meter 60 cm. Ya. Nah, jadi kita akan menuliskannya 1 meter 60 cm ditambah 3 meter. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Di sini yang sama-sama meter kita jumlahkan. Berarti punya Meli ada 1 meter. Punya Edo ada 3 meter. 1 ditambah 3 adalah 4 meter. Nah, lalu baru kita tuliskan lebihnya. Berarti jawabannya adalah 4 meter 60 cm. Jadi, panjang kain Meli dan Udin adalah 4 meter 60 cm. Ya, anak-anak.
Nah, sekarang kita akan beralih ke soal nomor 2. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 2. Setengah kain beni diberikan kepada Siti. Berapa meter panjang kain beni dan dayu? Nah, untuk menjawab soal ini, kita cari dulu nih. Panjang kain beni setelah diberikan kepada Siti itu berapa sentimeter atau berapa meter? Nah, kita tulis dulu ya. Kain beni sepanjang 140 cm itu awalnya. Kemudian, setengah kain beni diberikan kepada Siti. Itu artinya 140 cm dibagi 2. Nah, cara mencarinya gampang. Jadi 140 dibagi 2 sama dengan 70 cm. Ingat, nolnya kita simpan dulu, 14 kamu bagi 2. Pasti masih ingat ya, nak? Tentang pembagian di semester 1 kita sudah belajar. Nah, jadi kain beni sekarang adanya cuma 70 cm. Lalu berapa sih panjang kainnya dayu? Nah, panjang kain dayu itu adalah 160 cm. Lalu berapa panjang keduanya? Sekarang baru kita jumlahkan. 70 cm ya, kain beni ditambah dengan kain dayu 160 cm. Yang ditanyakan adalah berapa meter ya anak-anak? Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter ya. Ini kainnya beni, kita tambah dengan kainnya dayu, lalu jadi meter. Supaya mempermudah kita jumlah dulu nih. 70 ditambah 160. Boleh pakai cara ke samping, boleh cara ke bawah. Sama saja hasilnya ya nak ya. Nah, hasilnya adalah 230 cm. Nah, 230 cm ini kita jadikan ke meter. Berarti jadi 2 meter 30 cm. Seperti itu. Jadi, panjang kain beni dan dayu adalah 2 meter lebih 30 cm. Oke, alhamdulillah anak-anak kita sudah menyelesaikan pembahasan soal baik di pembelajaran 3 maupun pembelajaran 4. Setelah ini, kalian akan melanjutkan pembelajaran dengan Bu Miftah. Nah, nanti kalian akan belajar SBDP. Kalian akan diminta membuat bingkai foto. Jadi, tolong simak baik-baik penjelasan dari Bu Miftah. Sampai ketemu lagi di pembelajaran 5 dan 6 berikutnya. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Miftah. Kita akan belajar SBDP, masih tema 5, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Tadi kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Sodikin, kemudian dilanjut dengan Bu Mariani untuk muatan matematika. Semangat terus untuk membuat prakarya. Perhatikan video yang Bu Guru jelaskan. Hari ini kita masih belajar membuat prakarya dari bahan buatan. Yang kita buat sekarang adalah kerajinan hewan dari kain flanel. Alat dan bahan yang pertama kain flanel. Kamu bisa tanya mama seperti apa contoh kain flanel. Yang kedua kapas, 3 gunting, 4 kertas karton, 5 pensil, 6 benang, 7 jarum. Alat dan bahan yang Bu Guru jelaskan jumlahnya lebih banyak dibanding yang ada di buku, supaya hasilnya lebih bagus dan lebih menarik. Cara membuat, ikuti langkah-langkah yang Bu Guru jelaskan. Yang pertama, sediakan pola hewan dengan kertas karton. Ya, tadi siapkan karton, kita buat polanya. Kemudian kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat. 2. Buat pola pada kain flanel. Ya, ikutin bentuk jadi guntingan kertas karton tadi. Bentuklah seperti hewan. Ketiga, gunting kain flanel sesuai pola. 4. Tempelkan bahan yang sudah digunting hingga membentuk hewan.
Jadi kain flanelnya harus 2 lembar karena untuk bagian depan dan bagian belakang. Kita tempelkan. Ya. Di antara 2 lembar tadi ya, kita isi dengan kapas. Atau kalau biar lebih mudah, kita jahit dulu bagian luarnya setengah dari pola, kemudian isi dengan kapas. Untuk apa kapas? Agar bisa membentuk ya seperti 3 dimensi. Jadi lebih tebal, ya, lebih berisi untuk isian dalamnya. Kemudian yang keenam, rapikan pinggiran prakarya menggunakan benang. Jadi kita selesaikan jahitannya tadi menggunakan benang, ya. Kamu bisa pilih warna yang menarik. Nah, kita bisa lihat contoh prakarya dari kain flanel yang dibuat oleh Benny. Jadi bisa berbagai macam bentuk yang kamu inginkan. Bisa kamu kreasikan dengan apa saja. Lebih menarik ya apabila kain flanelnya lebih dari 1 warna, bisa 2 warna, 3 warna. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini adalah pola dasar ya. Ini kalau mau buat lebih berisi harus 2 lembar. Bisa bagian depan dan bagian belakang, tengahnya kita isi kapas. Nah, ini untuk bentuk mata, mulut, kemudian kaki. Kalau kita gabung seperti itu hasilnya ya. Kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini ayam-ayaman. Berikutnya ada hujan. Hujan kemudian ada rintik-rintik air hujannya. Bagus sekali, dirangkai dengan benang. Sekarang membuat bingkai foto dengan hiasan kain batik. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, nah, sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. Kemudian yang kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Yang ketiga, keringkan bingkai foto yang sudah dilem. 4. Pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar. Ya. Contoh bingkai foto Benny. Foto ketika di Candi Borobudur. Bingkainya dihias dengan kain batik. Nah, ini contohnya ya hasil karya Benny. Kita bisa lihat contoh yang lain. Bagus sekali bukan? Nah, kamu bisa berkarya menggunakan kain batik. Jadi kain-kain sisa. Untuk tugas kalian di rumah, buatlah bingkai foto dengan hiasan kain batik sesuai petunjuk. Kain batik bisa diganti dengan kertas kado motif batik, atau kamu buat print out motif batik, atau kertas HVS yang digambari motif batik apabila ayah bunda tidak sempat untuk keluar rumah membeli bahan-bahan. Selamat berkarya! Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak yang sudah semangat untuk belajar walaupun ya PJJ. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu, terus berdoa ya. Laksanakan 3M ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.